Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini Senin, kita kembali ketemu di mata kuliah Matematika Ekonomi. Kemarin kita sudah membahas mengenai keseimbangan pasar pada satu produk ya, pada satu produk. Nah, kita lanjutkan hari ini membahas mengenai keseimbangan pasar pada dua produk ya. Keseimbangan pasar pada dua macam produk. Karena kita tahu secara realitas bahwa kita biasanya di pasar itu kita dihadapkan oleh pada berbagai macam barang ya. Nah, apalagi barang itu ada barang komplementer atau barang pelengkap sebagai barang pelengkap dan ada yang sebagai barang substitusi. Nah, oleh sebab itu kita ingin menganalisa bagaimana kedua macam barang itu berinteraksi membentuk harga ya, yang dikatakan harga keseimbangan. Nah, di sini kita langsung saja kepada aplikasi contoh soal ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Kita tahu kita kan punya fungsi ya, ada fungsi permintaan, ada fungsi supply, dari fungsi demand dan supply itu akan membentuk suatu harga keseimbangan di pasar. Nah, di sini kita akan membahas yang saya sebutkan tadi di dalam dua macam produk ya. Di sini saya contohkan dua macam produknya, barang X dan barang Y ya. Nah, kalau kita lihat persamaan fungsi, ada yang disebut dengan fungsi demand ya untuk barang X. Nah, posisinya itu adalah seperti ini, 5 min 2Vx plus 2Vy. Nah, ini untuk harga barang X dan ini untuk harga barang Y. Kemudian ada permintaan ya, fungsi permintaan daripada barang Y. Nah, 6 plus Vx min Vy ya. Kemudian ada permintaan dan ada penawaran. Ini fungsi penawaran atau fungsi supply untuk barang X ya. Quantity is X, artinya jumlah yang ditawarkan untuk barang X. Itu adalah seperti ini fungsinya. Min 5 plus 4X min Vy. Nah, kemudian kalau ini adalah quantity supply X, ini juga adalah quantity supply barang Y. Nah, min 4 min Vx plus 3 Vy. Nah, dari persamaan fungsi quantity demand X dua barang ini dan quantity supply dua barang ini, itu akan membentuk suatu harga keseimbangan dan jumlah barang yang diminta keseimbangan. Nah, makanya di sini dengan diketahui seperti ini fungsi demand, fungsi supply-nya untuk dua barang, di sini yang ditanyakan itulah harga P dan Q pada keseimbangan pasarnya. Kita tahu bahwa syarat untuk keseimbangan pasar itu adalah quantity supply X sama dengan quantity demand X ya. Atau sebaliknya, quantity demand X sama dengan quantity supply X, sama saja, cuma naruhnya beda ya, gak apa-apa. Nah, di sini kita quantity supply X. Nah, kita masukkan persamaan fungsinya quantity supply X. Kemudian kita masukkan lagi fungsi quantity demand X-nya di sini ya. Nah, dari kedua fungsi ini itu kita bisa sederhanakan atau kita bisa selesaikan. Nah, yang X-nya digabung ya, 4Px plus 2Px ya. Ini karena pindah ruas menjadi plus. Kemudian min Vy ya, tetap min Vy, yang ini plus Vy menjadi min Vy. Nah, yang ini min 5 itu jadi plus. Jadi plus 5 dan plus 5. Nah, ini bisa kita selesaikan ya. Nah, 8Px kan. Nah, 6Px, 4Px tambah 2Px, 6Px. Ini adalah 1Py min 1Py menjadi min 2Vy.
sama dengan 10. Nah, ini persamaan, kita anggap persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, quantity supply barang Y sama dengan quantity demand Y. Nah, seperti ini. Ini persamaan kedua. Kita selesaikan seperti tadi. Fungsi supply-nya kita masukkan ke dalam ke sini. Ya, min 4X, ini fungsi supply-nya. Kemudian fungsi demand-nya untuk barang Y. Nah, di sini untuk barang Y. Kita masukkan lagi persamaannya, persamaan fungsinya ya. Kita selesaikan, kita sederhanakan seperti tadi juga. Min 4px, yang ini plus 4px pindah ruas menjadi min, kemudian plus 3py, min py menjadi ke sini 4 plus 4py ganti ke ruas, kemudian 6 plus 4. Nah, ini min jadi plus 6 plus 4. Nah, ini menjadi 1 tambah 1 2, min 2px ya, plus 4py. 3 tambah 1 ya, 4py sama dengan 10. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Kita anggap persamaan yang kedua. Next. Nah, dari persamaan tadi, persamaan pertama 6px kan, 6px min 2py, persamaan pertama. Kemudian kita lanjutkan, kita gabung dengan persamaan yang kedua, min 2px plus 4py sama dengan 10. Nah, ini kita selesaikan. Nah, yang kita hilangkan itu adalah tanda yang beda, min dengan plus. Nah, min dengan plus ini yang kita hilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Yang ini kita kali 2 ya, menjadi 12px. Nah, min 4py sama dengan 20. Kemudian yang kedua, min 2px ini kita kalikan 1 ya. Tetap min 2px plus 4py sama dengan 10. Nah, ini kan dengan ini itu adalah 10px. Ini yang hilang. Karena min dengan plus 4py plus 4py. Nah, cara mana di antara ruas ini yang kita hilangkan? Kita ambil yang beda ya. Yang beda yang ini ya. Yang beda, yang mudah itu adalah px sama dengan 3. 10px, 30, px-nya adalah 3. Nah, kalau harga barang X3 ya, kalau harga barang X3, kita bisa mencari barang Y, harga barang Y. Nah, dari persamaan pertama yang diambil bisa, atau persamaan yang kedua juga bisa. Nah, kalau sudah ketemu harga barang X-nya, kita ambil, misalnya di sini kita ambil persamaan yang pertama. 6px min 2py sama dengan 10. Nah, harga X-nya kan sudah diperoleh tadi nilainya. Nah, kita masukkan di sini 3, kita selesaikan menjadi $4. Jadi, harga barang Y di pasar itu adalah keseimbangannya 4. Harga barang X-nya 3. Nah, kita menggunakan persamaan kedua pun boleh. Nah, di sini saya berikan juga persamaan yang kedua, hasilnya sama. Nah, jadi bisa ambil yang persamaan pertama atau ambil persamaan kedua, itu tidak jadi masalah. Yang jelas sama hasilnya. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti di sini harga keseimbangan pasar untuk barang X dan barang Y itu adalah 4. Kita lanjutkan ya. Kalau sudah ketemu harga barang keseimbangannya, maka di sini kita bisa mencari kuantiti keseimbangannya. Nah, di sini kita ambil lagi persamaan yang tadi, persamaan yang pertama tadi. Bukan persamaan ya, fungsi ya. Fungsi yang pertama bukan persamaan. Fungsi yang pertama, fungsi kuantiti demand X itu kan 5 min 2px plus 4y. Nah, kuantiti demand X, kuantiti demand X itu adalah kita masukkan nilai harga dari barang X itu adalah 3.
Nah, harga barang Y-nya itu adalah 4. Kemudian kita selesaikan. Nah, maka kuantiti keseimbangannya itu adalah 3 untuk barang X. Untuk barang Y, kita ambil lagi fungsinya. Fungsi permintaan barang Y tadi 6 plus PX min 4Y. Nah, kemudian kan harga barang X-nya sudah kita dapatkan. Nah, harga barang Y-nya kita dapatkan juga. Nah, kita masukkan menjadi kuantiti demand Y itu adalah sama dengan 5. Dah, ya. Nah, kemudian di sini lagi kuantiti supply-nya, tadi kuantiti demand-nya, sekarang kuantiti supply-nya. Kita ambil lagi persamaan fungsi ya, bukan persamaan, fungsi kuantiti supply-nya. Fungsi kuantiti supply X-nya kan ini persamaannya yang kita ketahui di depan tadi. Nah, kita masukkan harga barang X-nya ada, harga barang Y-nya ada, kita selesaikan, dapatlah seperti ini. Jadi, kuantiti supply barang X itu adalah 3. Kemudian kuantiti supply barang Y-nya itu adalah fungsi daripada kuantiti supply-nya. Kita masukkan lagi harga barang X-nya dapat 3 tadi. Harga barang Y-nya 4. Nah, ini kita selesaikan menjadi kuantiti supply barang Y itu adalah 5. Nah, jadi di sini kuantiti keseimbangan itu berada pada 3 unit barang X dan 5 unit barang Y. Kuantiti keseimbangannya. Kalau di sini kan ini untuk barang X-nya 3, harga keseimbangan pasar untuk barang X-nya 3 dan barang Y-nya itu adalah 4 harganya. Next. Nah, itu tadi session kita untuk produk. Bagaimana posisi keseimbangan pasar untuk 2 macam produk ya. Nah, dalam kehidupan ekonomi ya di pasar itu kita juga tidak lepas daripada pajak ya. Dan variabel pajak ini juga mempengaruhi harga jual ya, harga jual. Nah, ini sudah tentu akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, pajak ini. Nah, pajak itu adalah pungutan pemerintah terhadap wajib pajak. Nah, ada pajak langsung, nah ada pajak tidak langsung. Yang pajak langsung ini pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Misalnya di sini pajak penghasilan, pajak PBB, nah itu pajak langsung yang tidak bisa dibebankan kepada orang lain, kepada pihak lain. Nah, ada pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak tidak langsung ini pajak yang dipungut oleh pemerintah juga, tapi bisa dibebankan kepada pihak lain, misalnya kepada konsumen. Nah, contohnya kalau pajak tontonan, pajak hiburan, pajak makanan, dan minuman. Nah, biasanya kan kita kalau beli karcis, nah itu sudah dibebankan pajak. Nah, kemudian kalau kita makan minum di restoran, nah itu juga sering kita kena pajak ya. Nah, itu dibebankan kepada konsumen. Nah, sudah tentu pajak ini mempengaruhi juga terhadap keseimbangan pasar. Nah, sebelumnya kita lihat lagi, pajak itu ada pajak per unit ya. Kemudian ada pajak proporsional. Kalau pajak per unit ini satuannya itu kelihatan ya, rupiahnya misalnya 50 rupiah, ada yang 100 rupiah, nah ada yang 25 rupiah, 50 rupiah. Nah, itu namanya pajak per unit. Tapi ada pajak yang berbentuk prosentasi, itu namanya pajak proporsional. Nah, pajak proporsional itu berbentuk prosentasi. Nanti kita contohkan dengan angka ya. Oke, kita bisa lihat bagaimana pajak ini berpengaruh terhadap keseimbangan pasar. Nah, di sini
saya memberikan langsung saja ke contoh ya, ini fungsinya. Fungsi penawaran kita sebelumnya saya sebutkan bahwa pajak ini berpengaruh terhadap penawaran ya, bukan terhadap fungsi permintaan ya. Makanya nanti yang dibebankan ke pajak ini adalah kepada fungsi penawarannya. Nah, di sini fungsi penawaran kita sebelum pajak itu adalah V sama dengan A plus BQ. Nah, BQ ya. Nah, di sini kalau sesudah kena pajak berubah ya. Berubah menjadi P sama dengan A plus BQ plus T. T ini adalah pajak ya, beban pajak atau A plus T plus BQ. Nah, supaya diingatkan, T ini adalah besarnya pajak ya, tax ya. Kita lanjutkan ke contoh soal ya. Di sini diketahui fungsi permintaan kita itu adalah P sama dengan 15 min Q. Nah, penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pajaknya, nah T kan, pajaknya itu adalah Rp3 per unit atau $3 per unit. Ditanya berapa harga dan kuantiti keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, di sini kita disuruh menyelesaikan persoalan tadi ya dengan fungsi permintaan dan penawaran seperti ini. Kita disuruh menyelesaikan bagaimana penyelesaiannya sebelum ada pajak dan sesudah ada pajak. Nah, pertama dulu kita selesaikan sebelum pajak. Nah, seperti biasa ya. Permintaan sama dengan penawaran kan. Fungsinya kita masukkan sini demand supply. 15 min Q 3 plus 0,5 Q. Ini adalah permintaan dan ini adalah penawaran. Kita selesaikan ya. Ini semua sudah bisa cara menyelesaikannya. Min Q ini pindah min 0,5 Q, ini pindah min 15 plus 3. Nah, akhirnya kita ketemu 8 unit Q-nya. Lalu harganya berapa? Ya, harga keseimbangan pasar ini sebelum pajak. Di sini kelihatan. Nah, kita ambil persamaan yang ini. Terserah aja ambil persamaannya. Apakah yang ini kah? Apakah yang ini? Hasilnya akan sama. Nah, ini kita mengambilnya dari persamaan permintaan ya. Fungsi permintaan P sama dengan 15Q. Nah, kita berarti Q-nya kan ketemu sudah 8. Berarti kita masukkan 8. Harga keseimbangan sebelum pajak itu adalah $7. Jadi 8 unit Q-nya, kuantiti atau jumlah barang keseimbangan sebelum pajak dan harganya $7. Itu sebelum pajak ya. Nah, kalau sesudah pajak ya, ini bisa kita lihat. Nah, ini semua punya bahan juga ya. Nah, setelah pajak itu kan berubah. Saya ingatkan lagi, yang berubah itu adalah fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran yang berubah, bukan fungsi permintaan. Nah, jadi di sini penawaran sesudah pajak fungsinya itu menjadi 3 plus 0,5 Q plus 3 karena pajak itu adalah 3. Kita masukkan ke fungsi. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. 3 tambah 3 ini kan 6. 0,5 Q. Jadi fungsi kita dengan adanya pajak itu adalah 6 plus 0,5 Q. Nah, sedangkan permintaan dia tetap tidak ada ditambahkan dengan pajak, tetap dia ya, saya katakan tadi bahwa pajak itu dibebankan kepada penawaran. Next. Nah, ini sesudah pajak ya. Ini tadi sesudah pajak. Jadi sesudah pajak kita lihat tadi sama ya, sama untuk keseimbangannya. Quantity demand sama dengan quantity supply. Quantity demand kita tetapkan 15 min Q. Nah, fungsi supply kita menjadi 6 plus 0,5 Q tadi yang sudah kena pajak ya.
Nah, ini kita selesaikan ya. Nah, ini menjadi 1,5 ya, min Q ini pindah 0,5 Q 1 ini kan 1 jadi menjadi 1,5 Q. Ini 15 ini ke sini min 6 15 jadi min 9. Nah, Q-nya itu adalah 6. 1,5 Q ya. Min 9 jadi 9 bagi 1,5 itu adalah 6. Nah, jadi kalau mau lebih enak lagi dipindah aja ya. Dipindah min Q min 0,5 Q sama dengan min 15 plus 6. Hasilnya 1,5 Q itu berasal dari Q dengan min 0,5 Q 1,5 Q 15 dengan 6 itu min 9. Ini kan dipindahkan menjadi min 15 dengan plus 6 itu adalah min 9. Nah, ini bagi ini itu adalah 6. Nah, kalau sudah ketemu Q-nya 6 berarti kita ambil lagi persamaannya. Nah, di sini persamaan demand ya yang diambil 15 min Q. Nah, 15 min Q 15 min 6 dimasukkan 6 itu adalah 9. Walaupun kita memasukkan dengan supply tetap harganya sama dengan 9. Coba kalau nggak percaya kita menggunakan ini 6 plus 0,5 Q, Q-nya kalikan 6. Nah, ini hasilnya juga akan 9. Sama ya, persamaan inikah yang diambil atau persamaan yang inikah, sama hasilnya akan 9. Nah, jadi ya harga sesudah pajak itu adalah 9 dan kuantiti sesudah pajak itu adalah 6. Nah, VE ini adalah price equilibrium ya. Di sini dikatakan VE. VE itu adalah price equilibrium dan ini adalah quantity equilibrium, keseimbangan ya. Equilibrium itu keseimbangan. Nih, price equilibriumnya 9 dan quantity equilibriumnya 6 itu sesudah pajak. Nah, kesimpulan kita ya dari tadi ya, dan kita hitung sebelum pajaknya berapa, sekarang sesudah pajaknya berapa. Nah, di sini ya, pajak itu menaikkan harga. Tadi kan sebelum pajak itu harga kita itu di 7, harga keseimbangan kita 7. Sesudah ada pajak itu 9 dia. Nah, 9 kan sesudah pajak. Tapi menurunkan kuantitinya. Kuantitinya kan tadinya 8 sebelum kena pajak. Nah, sekarang sesudah kena pajak menjadi 6 ya, berdasarkan perhitungan kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita buktikan dengan apa, kita aplikasikan dalam grafis ya. Kita aplikasikan dalam grafisnya seperti ini. Ya, grafisnya seperti ini. Ini kurva permintaan ya. Kurva permintaannya titiknya tuh di 15. P-nya 15. Nah, kita taruh di sini 15 nih kan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 intervalnya. Sekarang 15 P-nya kita ambil titiknya, titik ini juga 15. Nah, kenapa berada di titik ini 15 dengan 15? Kita kembali ke materi kita yang lewat. Nah, materi kita yang lewat itu cara menentukan titik. Nah, ini saya ulang lagi supaya jangan lupa. Nah, kalau kita ingin menentukan titik di grafis itu kan nolkan dulu, kuantitinya nolkan. Nah, kalau kuantiti 0 ya, kita ambil persamaan demand. Kenapa persamaan demand? Karena yang digambarkan di sini adalah kurva demand. Nah, jadi yang kita ambil juga adalah persamaan atau fungsi demand. Jangan tepu huruf lah, jangan ketukar. Nah, nanti persamaan supply, bukan. Di sini yang kita gambarkan grafis demand, ini kan kurva demand, garis demand, maka yang kita ambil itu adalah persamaan atau fungsi demand. Fungsi demand kita kan P sama dengan 15 Q. Kalau Q-nya kita 0 kan, berarti harga kita itu adalah 15 di sini. Ambillah titiknya 15 untuk P ya. Untuk P. Nah, kuantitinya demikian juga. Nah, P-nya yang dinolkan. Nah, kalau P-nya 0 dengan fungsi permintaan tadi, maka kuantitinya itu adalah juga 15. Nah, ini supaya saya mengingatkan supaya jangan lupa ya materi kita yang lewat. Nah,
makanya titik kuantitinya di sini 15, harganya juga 15. Nah, lalu kita ambil lagi sebelum pajak. Sebelum pajak tadi kan harga kita itu adalah di 7, ya. Di 7 sini kita taruh 7 titik 7, kuantitinya itu adalah 8. Nah, pertemuan ini adalah keseimbangan, ya. Pertemuan ini kita tarik garis pertemuan titik ini yang ini, equilibrium ini menjadi grafis. Nah, ini namanya supply-nya. Titik pertemuan supply dengan demand itu adalah nih keseimbangan pasarnya di sini. Pada tingkat harga 8 dan pada tingkat harga 7 dan kuantiti 8. Nah, begitu ada pajak. Pajaknya tadi kan dengan ada pajak 3 ya. 3 tadi pajaknya itu akan menaikkan harga. Harga naik menjadi 9 yang tadinya 7. Nah, kemudian ambil garis titik-titik lagi, kita pertemukan lagi dengan titik kuantiti 6. Nah, kuantitinya kan dari perhitungannya kan 6 tadi. Nah, yang kita temukan sesudah pajak. Nah, ketemu lagi di sini. Nah, titik pertemuan di sini itu kita ambil garis menjadi kuantiti supply-nya di sini ya. Ini kuantiti supply pada titik keseimbangannya di sini. Pada harga 9 dan kuantiti 6. Nah, ini di dalam grafis kelihatan ya. Selain perhitungan matematisnya, di grafisnya juga bisa kita tunjukkan. Next. Nah, pajak, keseimbangan pajak itu sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan pajak proporsional tadi. Jadi pajak itu ada pajak yang seperti disebutkan tadi, tapi ada juga yang proporsional. Pajak proporsional di sini juga mempengaruhi keseimbangan pasar, bagaimana cara menyelesaikannya. Pajak tarif pajak yang diambil di sini berdasarkan prosentasi. Biasanya prosentasi penjualan. Kalau prosentasi penjualan, volume penjualannya besar, nah prosentasinya itu pajak yang diterima itu juga akan besar oleh pemerintah. Yang ditarik oleh pemerintah itu juga akan besar. Nah, di sini kita misalkan permintaannya fee sama dengan 15Q, penawarannya 3 plus 0,5 Q ya. Pajaknya 25%. Nah, dengan menggunakan persen ya. Kalau tadi langsung angka 3 rupiah apa 3 dolar. Nah, di sini kita menggunakan kalau pajak proporsional itu adalah dengan persen. Nah, kalau dengan posisi seperti ini, P15 min Q, penawarnya 3 plus 0,5 Q, pajaknya 25%, posisi keseimbangannya. Nah, ini perhitungannya seperti tadi. Kita menemukan, anggap saja kalau kita hitung demand sama dengan supply yang seperti kita contohkan di awal tadi, kita menghitung tuh sama ya, hasilnya sama, 7 dengan 8. Nah, 7 dengan 8. Nah, kalau sudah sebelum pajak itu adalah tadi 7 dan 8 dengan fungsi penawaran dan fungsi permintaan dan penawaran yang sama. Nah, tapi di sini kita akan penawaran kita berubah karena ada pajak. Pajak kita 25%. 25% ini adalah 0,25. Nah, lalu fungsi penawaran kita berubah menjadi 3 plus 0,5 Q plus 0,25. Ini tambahan pajak yang 25% tadi. Sedangkan fungsi permintaan kita tetap. Ya, fungsi permintaan kita tetap 15 min P. 15 min Q. Nah, di sini yang sesudah pajak ini itu bisa kita sederhanakan menjadi ini. Nah, menjadi 3 plus 0,75 Q. Yang fungsi penawaran yang sudah kena pajak tadi kita sederhanakan ya. Ini 3. Nah, 3, 0,5 tambah 0,25 itu adalah 0,75 Q.
Nah, seperti ini cara penyelesaiannya, sama dengan yang tadi. Nah, keseimbangan pasarnya sesudah pajak ya, ini ya. Nah, 15 min Q plus 3 0,7 ini yang kita ambil kan, fungsi ini jangan ke sini lagi ya. Kita ngambilnya karena ini belum kena pajak fungsinya. Yang ini sudah kena pajak, ingatkan. Nah, ini kita selesaikan. Min Q min 0,75 Q, kita pindahkan, pindah ruas. Ini 3 min 15 kan, pindah ruas. Hasilnya 1 tambah 0,75 min, ya, min 1,75 sama dengan min 12. Nah, Q-nya adalah 6,9. Nah, harganya sesudah pajak ini 8,1 ya. 8,1 ini kalau kita menggunakan fungsi. Nah, 3 plus 0,75 Q. Q-nya ini kita kalikan 6,9 ya. Ini saya tidak lupa nih di sini ya. Nah, ininya 3 plus 0,75 Q, kita Q-nya dapat kan Q-nya dapat 6,9, maka harganya itu adalah 8,1. Ya, harga keseimbangannya itu adalah 8,1. Coba dihitung ya. Nah, atau ini 15 min Q-nya 6,9, 15 kurang 6,9, 8,1. Ya kan? Nah, 6,9 tambah 8,1 itu udah 15. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini, bisa menggunakan persamaan ini. Yang paling mudah ini aja, 15 kurang 6,9. Nah, itu adalah 8,1. Nah, dapat 8,1 ini berasal dari situ ya. Nah, ini tidak tertera di sini, lupa saya. Nah, jadi pajaknya 8,1. Jadi sesudah pajak, harga keseimbangan kita, harga equilibrium kita itu 8,1 dan quantity equilibriumnya itu adalah 6,9. Nah, di sini lagi pajak yang diterima oleh pemerintah ya. Pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap barang, dari setiap unit barang yang terjual. Nah, itu seperti ini rumusnya. Pajak T ya, T kali harga keseimbangan. Pajaknya kan 25%, 0,25 kali harga keseimbangannya 8,1. Itu adalah 2. Jadi pemerintah menarik pajak atau mendapatkan penerimaan berasal dari pajak penjualan itu adalah seperti ini. 2 dia dapatnya. 2,0 ya. Next. Nah, kemudian dari perhitungan kita tadi ya, pajak yang ditanggung oleh konsumen ya. Karena pajak tadi saya katakan ada yang ditanggung oleh produsen, tapi ada sebagian lagi yang ditanggung oleh konsumen. Nah, bagaimana pajak perhitungan kita tadi, berapa konsumen itu dibebankan atau ditanggung oleh konsumen setiap barang yang dibeli. Nah, di sini. Jadi TK ini pajak konsumen, pajak yang ditanggung oleh konsumen itu kita singkat dengan TK. T ini pajak, K ini konsumen. Jadi TK. Harga keseimbangan. Nah, kurang harga keseimbangan yang pertama. Ini harga keseimbangan sesudah pajak. Ini dikurang dengan harga keseimbangan sebelum pajak. Harga keseimbangan sesudah pajak tadi 8,1. Harga keseimbangan sebelum pajak itu adalah 7. Nah, jadi pajak yang dikenakan kepada konsumen itu adalah 1,1. Nah, ya. Nah, sedangkan yang ditanggung oleh produsen, nah ini TP. TP ini adalah pajak yang dibebankan kepada produsen. T-nya pajak, P-nya produsen. Kalau ininya T-nya pajak, ininya konsumen ya. Nah, ingatkan itu. Jadi pajak yang dikenakan, yang ditanggung oleh produsen itu adalah pajaknya dikurang pajak dari konsumen. Nah, pajaknya kan tadi kita temukan itu adalah
2,0 ya, T. Nah, T-nya TK ya, pajak yang diterima oleh pemerintah ya. Nah, pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, itu T-nya sama dengan 2 tadi ya. Kurang TK ini di sini. Nah, pajak yang dibebankan oleh konsumen itu adalah 0,9 kalau kita kurangkan. Kemudian jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, ini adalah ini T ini pajak yang diterima oleh pemerintah, T besar kita ban ya. T besar ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Ini quantity equilibrium dikalikan dengan pajak. Quantity equilibrium tadi kan 6,9. Quantity equilibrium yang sudah kena pajak itu 6,9 kali T-nya. T-nya itu ada 2. Pajak yang diterima oleh pemerintah ya. Pajak yang diterima oleh pemerintah itu adalah 2. Nah, jadi jumlah yang diterima oleh pemerintah itu adalah 13,8. Ya. Tadi yang 2 ini per unit ya. Pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit itu 2. Tapi ini jumlah pajak yang diterima semua oleh pemerintah. Nah, pajak yang diterima oleh pemerintah kan kuantitinya, kuantiti yang terjual. Kuantiti yang terjual kan tadi 6,9. Kuantiti keseimbangan kan adalah 6,9 dikalikan dengan pajak yang pertama kita hitung tadi ya. Pajak yang diterima oleh pemerintah itu 2, menjadi 13,8. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau pajak proporsional atau pajak yang berbentuk persentase. Nah, bentuk grafisnya sama juga seperti tadi ya. Sama ya seperti tadi. Nah, ini quantity demand-nya 15 karena persamaan yang awal sebelum pajak kan sama fungsinya. Nah, saya kira tidak jadi masalah di sini ya. Oke, sudah saya jelaskan yang awal tadi bahwa nih quantity demand-nya dapat 15 karena fungsinya sama. Cuman yang ini kan yang awal tadi 8 dengan 7. Nah, sebelum kena pajak 8 dengan 7, setelah kena pajak 2,5% menjadi 6, berapa tadi? 6,9 dengan 8,1 ya. Harganya 8,1, quantity demand-nya 6,9. Nah, ini pintar-pintar aja mensiasati angka yang di sini ya. Pokoknya 8,1 itu di atas 8 sedikit, yang 6,9 itu hampir 7 ya. Nah, seperti itu. Dari titik temu ini quantity demand dengan quantity garis demand dan garis demand yang ada titik garis demand ini kita bisa menggambarkan supply-nya, grafis supply, kurva supply, garis supply. Nah, ini juga garis penawaran ya. Garis penawaran sebelum pajak, yang ini garis penawaran sesudah pajak, ketemu di sini dia. Nah, inilah harga keseimbangan. Harga keseimbangan sebelum pajak, kuantiti keseimbangan sebelum pajak, ini harga dan kuantiti keseimbangan sesudah pajak. Ya. Oke, lanjut. Sekarang terakhir ya, kita bicara mengenai subsidi. Nah, subsidi ini tidak seperti pajak ya, kebalikan daripada pajak atau lawan daripada pajak. Nah, oleh sebab itu subsidi ini disebut juga dengan pajak negatif. Subsidi ini juga akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Tapi dia berbalik dengan pajak. Kalau pajak mengurangi jumlah barang ya, atau menaikkan harga, mengurangi jumlah barang yang dijual. Nah, kemudian kalau subsidi itu sebaliknya. Oke, nanti kita lihat bagaimana ya. Nah, dari perhitungan kita bisa melihat subsidi itu menekan ongkos ya. Karena mungkin subsidi ini diberi keringanan pajak lah, diberi
pemerintah menjual lebih mahal kepada produsen, tapi dijual lagi dengan lebih murah bisa. Jadi subsidi ini bantuan dari pemerintah untuk pengusaha-pengusaha, biasanya pengusaha-pengusaha yang baru berdiri, yang baru hidup, ya, yang baru lahir. Nah, di sini penawarannya, jika sebelum subsidi itu persamaan penawarannya itu adalah A plus BQ. Nah, tapi sesudah subsidi menjadi A plus BQ min S. S ini adalah subsidi. Nah, jadi mengurangi. Nah, seperti ini disederhanakan. Nah, kita langsung ke perhitungan supaya lebih mudah dipahami. Kalau kita bicara rumus saja tanpa aplikasi ini memang sulit ya. Tidak bisa diraba-raba. Matematika itu tidak bisa dilihat-lihat. Harus dibuktikan. Nah, di sini kita punya fungsi permintaannya itu adalah Pi sama dengan 50 min 2Q. Fungsi penawarannya min 30 plus 2Q. Nah, terhadap barang tersebut pemerintah memberi subsidinya $10 per unit. Ini 10 ya, bukan 100 ya. $10 per unit. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya itu adalah titik keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi agar kita bisa melihat perbedaan antara sebelum dan sesudah mendapatkan subsidi. Nah, seperti biasa ya. Ya, kita tulis lagi fungsi demand-nya 50 min 2Q, fungsi supply-nya min 30 plus 2Q. Nah, syarat keseimbangan tadi kan demand sama dengan supply, sudah tahu semua. Fungsi demand-nya dimasukkan ke sini, fungsi supply-nya dimasukkan ke sini. Kita selesaikan, min 2Q ini pindah ruas menjadi min, ini pindah ruas menjadi min, ini min. Akhirnya min 4, min 80, Q-nya itu adalah min 80 bagi min 4 itu adalah 20 unit kuantiti keseimbangannya, baik kuantiti demand baik kuantiti supply itu adalah 20. Harga keseimbangannya, nah kita ambil yang ini atau yang ini terserah, nanti hasilnya sama. Nah, di sini saya ambil yang ini. Nah, Q-nya kan sudah ketemu, sisa masukkan aja 52 min 2Q ini adalah 50 min 2 kali 20 Q-nya ya. Q-nya. Nah, itu adalah $10 harga keseimbangannya. Menggunakan ini pun sama dia. Ini menjadi 40 kan? Ini menjadi 42 kali Q ke 20. 40 kurang 30 kan sama dia 10. Nah, makanya saya katakan kita menggunakan fungsi ini atau fungsi ini hasilnya sama. Nah, jadi terserah mau yang mana. Next. Nah, itu sebelum subsidi ya. Sebelum subsidi kuantiti demand-nya kuantitinya 20 ya, kuantiti keseimbangannya 20 dan harganya itu adalah $10. Sekarang yang kita lihat lagi itu adalah sesudah ya, sesudah subsidi. Nah, saya katakan lagi ya, sekali lagi, baik subsidi maupun pajak itu mempengaruhi penawaran, bukan mempengaruhi permintaan. Oleh sebab itu, yang kita gunakan di sini perhitungan itu adalah fungsi penawarannya. Ya, jadi jangan bingung kenapa kita harus mengambil fungsi penawaran, karena ya seperti tadi alasannya, karena baik pajak maupun subsidi itu mempengaruhi penawaran atau mempengaruhi penjualan atau mempengaruhi produksi. Nah, di sini ya. Nah, jadi sebelum fungsi penawaran tanpa subsidi itu adalah seperti ini kan awalnya, P sama dengan 30 plus 2Q. Nah, sekarang penawaran dengan subsidi. Nah, dengan subsidi menjadi berubah kan? Nah, min 30 plus 2Q, min 10. Nah, kalau pajak kan plus. Kalau pajak plus, ini min. Nah, min ya. Kita ingatkan itu adalah subsidi itu mengurangi ya. Kemudian kita selesaikan ya, menjadi ini menjadi 40 menjadi 2Q. Kita lihat lagi keseimbangannya seperti apa. Syaratnya seperti tadi juga, demand sama dengan supply.
fungsi demand tetap kan 50 min 2Q. Yang berubah itu fungsi supply. Nah, min 40 plus 2Q yang kita dapatkan tadi. Kita jalankanlah seperti biasa. 2Q-nya min, ini pindah menjadi ini pindah ke sini menjadi min. Nah, ini min 4Q kan. Min 2Q dengan min 2Q itu min 4Q. Nah, ini min 90. Akhirnya Q-nya kita ketemu 90 bagi 4 itu adalah 22,5 unit. Nah, harga keseimbangannya. Nah, harga keseimbangannya di sini. Nah, kita ambil yang demand-nya atau yang supply terserah, saya katakan tadi tetap akan memberikan hasil yang sama. Nah, di sini kita ambil yang 50 min 2Q ini punya demand ya. Nah, di sini kita masukkan, ini akhirnya mendapatkan 5 ya, 2 kali 20, 2, 45, 50 min 45 itu adalah 5. Berarti sesudah subsidi ya, kuantiti demand kita itu menjadi, kuantiti keseimbangan itu menjadi 22,5. Tetapi harganya 5. Tadi kan harganya itu adalah 10. Harga keseimbangan sebelum subsidi itu 10. Nah, dan kuantitinya 20. Sekarang harganya turun, kuantitinya naik. Nah, jadi subsidi itu mengurangi harga, menurunkan harga. Nah, karena harga turun, sudah tentu kuantiti itu akan bertambah. Nah, jadi keseimbangan sesudah subsidi itu adalah 22,5 dan P sama dengan 5. Berarti ada penurunan harga. Nah, sebelum subsidi harga kita $10 tadi kan, yang pertama kita hitung tadi. Sesudah subsidi itu turun menjadi $5, 50% turunnya. Padahal kan subsidi cuma 10 ya, mampu menurunkan harga 50%. Nah, kemudian keseimbangan, kuantiti keseimbangan juga. Nah, tadinya kan sebelum subsidi itu 20 unit kuantiti keseimbangannya. Nah, ini naik menjadi 22,5. Oke ya, jadi bisa membandingkan di sini yang sebelum pajak, sesudah pajak, sebelum subsidi, sesudah subsidi. Itu berpengaruh terhadap harga dan kuantiti keseimbangan pasar. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita nanti ketemu tatap muka di Senin yang akan datang. Wassalam.